Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan channel ID Ursal Official. Adu senjata nuklir jenis rudal antara pasukan militer Amerika Serikat Israel melawan Iran telah membuat semakin memanas suasana di kawasan Timur Tengah. Justru pula dengan tewasnya pimpinan Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama keluarga akibat hantaman rudal Amerika Serikat. Sabtu 28 Februari 2028, perang rudal semakin tidak terkendali yang sudah memberi sinyal akan terjadi perang dunia ketiga jika kedua kubu tidak segera berdamai atau melakukan gencatan senjata. Karena saat ini sedang bulan puasa Ramadan dan banyak umat Muslim Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Makkah dan Madinah, khususnya jamaah umrah bimbingan dari PT Multazam Wisata Agung Medan yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau. Kita akan mencoba menghubungi dan mewawancarai pimpinan rombongan atau tour leader Multazam. Sekarang masih berada di Madinah, Masjid Nabawi, Arab Saudi, yaitu Bapak Ustadz Haji Hamdan Supri Harahap, SHI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, salam dari Kota Medan untuk Pak Ustadz dan jemaah Multazam yang sedang menunaikan ibadah umrah Ramadan di Makkah dan Madinah. Iya Pak, salam juga dari kami jemaah Multazam kepada Pak Dr. Aidil dan beserta rekan-rekan semuanya. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, oke, makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Ustadz mungkin dah tahu apa, tapi begitu pun apa udah dapat info Pak Ustadz mengenai situasi Timur Tengah sekarang ini yang memanas dengan serangan rudal Amerika Serikat ke Iran dan pimpinan Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas bersama keluarga, dan sebaliknya pihak Iran membalas dengan merudal beberapa negara sekutu Amerika Serikat termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Apa sudah tahu Pak Ustadz dan para jemaah Multazam Medan di Makkah? Alhamdulillah Pak, pada sampai dengan hari ini, apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi baik dari media online, berita-berita dari Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya memang sedang berkembang di lingkungan para jemaah, terutama jemaah kita Multazam dari Medan. Sehingga dengan keadaan ini memang menimbulkan keresahan kepada jemaah karena ada kekhawatiran untuk kepulangan mereka ke tanah air apakah bisa sesuai dengan skedul atau yang telah ditentukan. Memang ini merupakan hal kekhawatiran jemaah salah satunya Pak. Berarti dah tahulah jemaah kita mengenai situasi Timur Tengah sekarang Pak Ustadz ya? Ya tahu, karena berita juga kan sekarang ini kalau kita lihat memang dari tanggal 28 ketika kami berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah, jadi kawan-kawan dari travel lain baik yang terbang dari Madinah langsung menuju ke Jakarta, ada yang ke Kuala Lumpur, ada yang melalui transit Qatar. Dalam sebagian mereka itu yang pertama ada yang di-cancel penerbangannya, bahkan ada yang dibatalkan karena situasi dan kondisi sebagaimana tadi yang Bapak pertanyakan kepada kita yang sedang berada di tanah suci ini. Kalau jemaah kita macam mana Pak Ustaz dengan situasi sekarang ini? Apa terganggu dia melaksanakan ibadah sehingga dia terganggu dia beribadah, untuk konsentrasinya terganggu? Apa gitu Pak Ustaz? Ya, yang pertama Pak, memang kalau situasi dan kondisi di kota Mekah dan kota Madinah alhamdulillah masih normal seperti biasa jemaah beribadah, tetapi seperti yang Bapak pertanyakan tadi, kita tidak memungkiri bahwa punya psikologis para jemaah, karena memang hampir setiap hari bagaimana menanyakan terutama kepada saya sebagai tour leader atau pembimbing ibadah mereka bagaimana tentang kepulangan bukan hanya jemaah, bahkan keluarga dari jemaah juga dari tanah air juga mempertanyakan kepada kita tentang bagaimana
tanah air dari bandara Pangeran Abdul Aziz yang ada di kota Madinah. Mudah-mudahan tidak ada kendala besok. Itu jadwal kepulangan tanggal berapa Pak Ustaz, atau hari apa? Besok Pak, hari Selasa tanggal 3 insyaallah jemaah kita yang untuk program awal Ramadan akan kembali ke tanah air melalui bandara Madinah. Oh, besok udah balik ya? Iya, besok balik insyaallah. Jadi andai kata, berandai-andai Pak Ustaz ya, andai kata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga terjadi penundaan kepulangan jemaah kita, dan berarti dia balik ke hotel sehingga dia menambah durasi atau panjang menginap di hotel. Kalau terjadi itu macam mana biayanya Pak Ustaz? Untuk saat ini Pak, informasi yang kita terima kemudian koordinasi dengan kantor pusat kita Multazam yang ada di Medan dengan maskapai penerbangan, kebetulan kita menggunakan pesawat Malaysia Airlines. Kemudian juga dengan seruan atau instruksi termasuk dari pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Haji, begitu juga pemerintahan Arab Saudi, insya Allah keberadaan jemaah yang seandainya pun terjadi penundaan itu akan di-cover semuanya insya Allah. Jadi harapan kita memang itu terlaksana sehingga tidak membebankan kembali kepada jemaah untuk penambahan biaya. Oh gitu Pak Ustaz ya. Tapi apakah ikut asuransi para jemaah kita yang mengadakan ibadah umroh khususnya Ramadan ini Pak Ustaz? Ya, iya betul Pak, betul. Kalau untuk asuransi itu memang sudah kita persiapkan karena itu juga merupakan persyaratan sekarang ini untuk pengurusan visa. Jadi alhamdulillah seluruh jemaah, terutama jemaah haji, jemaah umroh Indonesia itu sekarang ini semuanya punya asuransi. Wajib diasuransikan. Oh, jadi kalau terjadi hal-hal yang termasuk force major ya, itu udah include menanggung biaya asuransi ya, begitu Pak Ustaz? Betul Pak, betul. Jadi tapi untuk berangkat besok tidak ada masalah sampai hari ini, informasi tetap lancar ya, tidak ada kendala bahwa besok akan dibatalkan atau tertunda, enggak ada, belum ada informasi gitu Pak Ustaz? Ya, sampai dengan hari ini Pak belum ada informasi yang kita dapatkan dari penerbangan. Insya Allah besok belum ada penundaan. Makanya mohon doanya kepada Pak Idil juga seluruh saudara-saudara kita yang ada di kota Medan, terutama seluruh Indonesia, untuk mendoakan supaya jangan ada kendala kepada jemaah. Walaupun sebelumnya pada tanggal 28 itu kita resah juga, termasuk penerbangan yang sama yang akan kita naiki, yaitu Malaysia Airlines. Tanggal 28 itu ada penundaan, cancel 1 hari untuk kembali ke tanah untuk terbang. Tapi alhamdulillah mereka sudah terbang saat ini, dan sampai dengan hari ini juga informasi itu, penundaan itu sampai sekarang ini belum ada. Tetapi bagi para jemaah yang menggunakan pesawat, artinya yang melalui transit melalui dari Qatar misalnya, dari Emirat Arab, dari Bahrain, itu sampai memang dengan saat ini belum bisa terbang. Oh, ada beberapa negara yang ditunda kepulangannya Pak Ustaz ya? Betul Pak. Kalau kita dengan Malaysia Airlines transit di Kuala Lumpur atau langsung ke Bandara Kuala Namu Pak Ustaz? Transit di Kuala Lumpur Pak. Kita dari Madinah transit Kuala Lumpur, nanti dari Kuala Lumpur baru ke Medan, Kuala Namu. Oke Pak Ustaz, mudah-mudahan situasi tidak sampai memanas di Makkah atau Madinah sehingga jemaah kita, jemaah Indonesia dan seluruh jemaah umroh dari mana-mana negara beribadah dengan lancar, dengan khusyuk, tanpa kurang satu apapun. Dan perang yang disebut akan terjadi perang dunia ketiga, mudah-mudahan tidak terjadi. Negara ini tetap aman, dunia ini tetap aman, dan kita beribadah tetap lancar, terutama yang multazam dari Medan, yang beberapa perwakilan dari kota-kota lain di Indonesia. Jadi multazam memang tetap menjaga daripada jamaahnya Pak Ustaz ya. Iya Pak, betul.
Oke, itu aja Pak Ustadz. Kalau ada kurang lagi nanti saya bantu Pak Ustadz, saya calling lagi Pak Ustadz ya, Pak Hamdan. Siap. Siap Pak. Siap Pak Idil, siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.